Akhirnya, tenaga honorer punya payung hukum nih. Tapi apakah dengan revisi Undang-Undang ASN yang udah disahkan ini bikin seluruh golongan pegawai jadi sejahtera? Jangan kemana-mana, kita bahas di 4 Menit Update. Udah jadi PNS aja biar terjamin. Siapa yang sering dapat kalimat ini nih? Apalagi kalau belum punya pekerjaan tetap. Rasanya PNS jadi pekerjaan idaman banget nih di Indonesia. Tapi ada loh pegawai yang juga mengabdi sama negara. Cuma nasibnya beda banget. Nggak sama kayak PNS. Seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan juga tenaga honorer. Nggak punya jaminan pensiun dan hari tua yang diterima oleh PNS. Sudah sejak lama tenaga non-PNS meminta kesejahteraan yang sama. Seperti di tahun 2016, puluhan ribu pegawai honorer dari berbagai daerah yang bekerja di lingkungan sekolah dan pemerintahan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Monas dan di depan Istana Negara Jakarta Pusat. Ini karena pemerintah nggak peka, kurangnya perhatian pemerintah atas jaminan bagi tenaga non-PNS yang tidak mengangkat status kepegawaian. Padahal banyak loh pegawai honorer yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Contohnya guru honorer di Brebes yang hanya diberi kompensasi sebesar 300.000 per bulan. Dengan pendapatan itu, apakah bisa memenuhi kebutuhan hidup? Itu hanya salah satu dari ribuan kasus serupa. Tapi akhirnya rancangan Undang-Undang ASN sudah resmi jadi undang-undang yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 3 Oktober 2023. Undang-undang ini memberikan perlindungan atau menjadi payung hukum bagi tenaga non-ASN yang jumlahnya lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN yang mayoritas berada di instansi daerah. Karenanya tidak boleh ada PHK massal agar terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN. Hal ini juga sesuai dengan titah dari Presiden Jokowi. Memang penting untuk negara memberikan kesejahteraan bagi tenaga non-ASN, misalnya seperti tenaga honorer yang telah memberikan pengabdiannya dalam bekerja, meskipun menerima pendapatan yang belum sepadan. Ini juga yang diperjuangkan Golkar melalui wakil rakyatnya dalam memenuhi hak setiap warga untuk terjamin pekerjaan dan kesejahteraannya. Saya tegaskan bahwa kami sudah meminta kepada pemerintah dan juga sepakat bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer. Yang kedua adalah tidak akan ada penurunan ya, tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Nah, yang ketiga adalah penyelesaiannya kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru ya, terutama kepada APBN. Penjelasan Bapak Ahmad Doli tadi menunjukkan bahwa undang-undang ini akan terus berpihak pada ASN maupun non-ASN, sehingga akan ada perluasan skema dan mekanisme P3K dan bisa menambah opsi dalam penataan tenaga honorer. Bahkan tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K yang setara dengan PNS. Seluruhnya akan memiliki hak yang sama, mulai dari penghasilan hingga uang pensiun. Ya, kita berharap kualitas ASN kita juga semakin meningkat. Oleh karena itu dengan peningkatan status dan kesejahteraan yang diberikan ini seharusnya juga menjadi motivasi dan acuan bagi kawan-kawan untuk memperbaiki kinerja dan termasuk meningkatkan profesionalisme mereka dan kompetensi mereka. Nah, kalau menurut pandangan kamu gimana Jifren soal undang-undang ini? Coba tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa share video ini ke seluruh grup WhatsApp-mu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.